Ya, teman-teman, sebelum pembukaan market ya di jam 7.08 tanggal 20 untuk update tanggal 19 berarti teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebagian tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah teman-teman milik teman-teman sendiri ya. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan super thank, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam kesehatan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi kita akan bahas emiten selanjutnya ya. Ada emiten apa nih? Ada Koka ya. Koka. Ini untuk updatean aja teman-teman. Ingat teman-teman ya, emiten-emiten yang baru IPO itu tidak ada harga wajarnya ya. Harus nunggu sampai, minimal 2 tahun lah teman-teman ya. Koka udah bagus teman-teman, kemarin, target penurunan sudah diluapkan sama dia ya. Ini ada berapa 2 target 3 ya, 3 kali penurunan yang ini sudah pas dipenuhi, saya pindahin ke depan dikit ya. Posisi sudah mulai bagus nih, MA10 sudah mulai berada nempel ya di candle-nya. Nah ini hati-hati untuk area penurunan di level 78 sama di angka 80 teman-teman ya. Nah kemarin kan ada sedikit kenaikan nih sampai ke level berapa 90 ya. Cuman ada dorongan dari bawah, kita lihat sini isiannya apa. Nah ini lokalnya bagus udah irisian teman-teman. Nih, berapa hari ini nih ya. Nah, dari mulai tanggal 8 Mei si Koka ini sudah mulai diisi kembali. Untuk bandar lokalnya kita lihat ada si Agi bagus teman-teman ya. Si Agi sudah mulai ngumpulin lagi, Smart Money kembali masuk sedikit. Bandar Foreign bagaimana Bandar Foreign ada masuk ya 2 hari. Sudah mulai ke atas sedikit. Kemarin kan Bandar Foreign ngambil terus jualan ya. Nah, ini dia jual bandar lokal sama Foreign jual di sini nih teman-teman ya. Di tanggal 6 Mei ya. Nah, terjadi penurunan dan bagus menutup semua PR-nya. Nah, dia meninggalkan PR baru, cuman sekarang MA-nya sudah mulai bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjadi MA10 sudah mulai di bawah kena tapi masih nempel. Tinggal satu konfirmasi lagi. Mudah-mudahan bisa sampai ya ke target di sini teman, di angka 92. Ini bukan tanda kenaikan tapi di sini langsung ke targetnya ya. Tetap harus hati-hati ini ada area penurunan di angka 80 sama di angka 78 teman-teman. Secara EMA bagus masih posisi uptrend, kenapa EMA 200 masih posisinya berada di bawah candle dan di bawah EMA 10 sama EMA 20. Biasanya emiten-emiten yang di bawahnya EMA 200 itu EMA 200 di bawah candle ya, candle ataupun di bawah MA 10 sama MA 20 cenderung masih uptrend ya. Walaupun ada penurunan tapi secara garis besar masih uptrend. Nah ini hati-hati nih dia punya PR yang sangat lebar sekali di angka 73 teman-teman. Tapi di situ juga masih posisi uptrend, kenapa masih posisinya masih di MA 200 teman-teman ya. Apakah bagus untuk penguatannya sudah mulai bagus baik bandar lokal ataupun foreign ya. Cuma kemarin ada pembuangan dikit teman-teman si bandar foreignnya ya. Tapi kalau disisain dari sini teman-teman ya, kita cek nih dari tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya. Kita cek dari tanggal 14 deh. Warna siapa ada CC masih ada 35, LG Foreign juga masih ada. Artinya ini masih dikuasain sama mereka mereka berdua ya, antara lokal sama foreign masih nguasain. Apalagi tambah dengan smart money sudah mulai bagus teman-teman ya. Oke mudah-mudahan bisa sampai ya ke targetnya di angka 92, tapi target yang paling atasnya di angka 125. Itulah target untuk Koka. Lalu ada ISAP. ISAP. Nah, ISAP posisi masih uptrend, cuma sayang banget pengambilan tidak signifikan ya. Kemarin malahan 4 hari ini keluar si bandar lokalnya. Tapi bandar Poin masih ada di dalam ya, dia belum melakukan aksi nih. Posisi masih uptrend ya, MA 200-nya masih berada di bawah candle. Mudah-mudahan besok, mudah-mudahan hari ini ya. Hari ini ada sedikit kenaikan gitu. Hati-hati ISAP masih punya PR di angka 9 ya. Nih, ini ada si ekor merah ya. Ekor merah di angka 9. Posisi masih uptrend teman MA 10 sama MA 20 masih menuju ke atas, MA 200 pun demikian. Cuman ini si bandar Porenya belum melakukan aksi lagi karena kemarin sejak pengambilan tanggal 2 Mei dia cenderung ngejual dikit-dikit teman-teman untuk si ISAP ini. Oke, ISAP lagi sudah dihitung ya. ISAP. Bisa lah teman-teman ke 13 ya. Ini juga di sini di angka 12-nya terusan ditahan di situ ya. Ya masih posisi uptrend cuma bandar lokalnya belum melakukan aksi lagi karena beberapa kemarin dari tanggal berapa nih, tanggal 5 Mei ya. Secara cenderung dia melakukan penjualan dikit-dikit, tapi kalau kalau digabungin dari tanggal 24 Maret itu masih banyak teman-teman barangnya si ISAP ini bandarnya ya. Lanjut ke ITMG.
ITME bagus teman-teman ya, secara TA bagus nih. Terus Bandar Lokal kemarin ngambil, terus keluar, ngambil lagi keluar, ini pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Kita lihat di sini siapa yang ngambil dari tanggal 14 Mei. Pas banget 14 Mei. Di domestik ini siapa? Ada SQ ya. LG sudah masuk bagus teman-teman nih, si ETMG ini ya. SQ di lokalnya sudah mulai masuk, Smart Money juga sudah mulai ngumpulin dikit-dikit. Kita lihat Poren ada BK ya. Kita lihat dari tanggal 14 sama ada BK ya. BK masuk walaupun ZP sama AK sama BB keluar tapi BK sudah mulai masuk. Secara TA sudah mulai bagus nih, tanda kenaikan sudah dilewati. Nah, dia punya target penurunan di sini teman-teman ya. Nah, ada gap kecil di situ ya. Dari tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya. Nah, kalau dia turun ke level sini masih aman ya. Ke level 2245 ya. Secara ATA bagus teman-teman ya. Dia masih punya gap kan di sini teman-teman dia nih. Nah, di angka 2457 itu gap teman-teman yang sangat lebar. Makanya kalau target ke angka berapa nih? Ke angka 2522 itu cenderung bisa lah teman ke situ walaupun bisa nyentuh ya. Tapi yang harus ditutup ada ini nih, di angka 24475 ini kan dividend trap ya. Nah, biasa suka tutup teman-teman ya. Nggak lama lah teman-teman ini, nggak sampai 1 tahun lah. Cuman sampai istilahnya ya sedikit lah teman-teman bisa sampai ke situ lah. Mudah-mudahan sini gap-nya sangat lebar sekali. Walaupun secara valuasi sekarang posisi mahal, tapi ingat di atas harga wajar di situ ada harga bandar teman-teman ya. Oke, ITMG lagi posisi uptrend bagus teman-teman ya. Lanjut ada ACES. Ada ACES, kita lihat ACES. Sorry. ACES kemarin sempat turun ya ke level 510 ya. Tahanan tanda penurunan di angka 498 cuman langsung didorong lagi. Dan dorongan kemarin bagus teman-teman nih. Bandar Lokal dan Poin cenderung akumulasi untuk tanggal 19 ya. Nah, untuk Porennya BKAK masuk sama CC bagus. Domestiknya ada DX sama si Algi. Wah, ini keren teman-teman. Bisalah teman-teman ke level yang 550 ya di sini nih ada tanda kenaikan kan di situ. Yang meninggalkan jejak kenaikan. Targetnya di angka 605 yang paling dekatnya. Dan per hari kemarin bagus ya pungutan daripada Bandar Lokal dan Porennya. Cenderung dia sudah masuk kembali walaupun kemarin ada pembuangan daripada Bandar Poren. Ternyata Bandar Poren per hari tanggal 19 hari Senin terjadi masuk lagi ya net buy. Terutama di sini ada si BK ini bagus teman-teman sama si AK dan yang paling bagus itu lokalnya ada si LG teman-teman ya, ada si DX juga ya. Saya pikir bisalah teman-teman ke level 6.100 lah ya ini. Nah, seperti yang saya bilang perencanaannya teman-teman ya. Kalau masih di sini masih aman teman-teman ya. Kalau sudah 20% baru rencana teman-teman keluarkan ya. Ini harga wajarnya 770 berarti masih ada peluang teman-teman sekitar 200 poin lagi gitu ya. Oke, masih bagus teman-teman, masih di jalurnya lah teman-teman, masih jauh. Cuma kalau pengen di jalur banget ya harus nyampe 740 kan biar ketahuan ini uptrend atau tidaknya gitu. Kalau sekarang kan masih bikin yang namanya pondasi dulu teman-teman ya. Si Aces ini lagi bikin pondasi dan sekarang juga harganya sudah murah termasuk di bawah harga tengah kan si Aces. Di sini kita lihat nih Aces. Tuh teman-teman sudah di bawah harga tengah kan di sini. Berarti posisi murah ya. Ya, targetnya jangan jauh-jauh teman-teman ya. Ke level 700 juga sudah mulai bagus teman-teman. Apalagi ke harga wajarnya deh. Ke harga wajar berdasarkan PE rasio 770 kan. Di angka 700 sudah keren lah teman-teman ya. Oke, Aceh seperti itu ya. Ada MDLN, Modern Land. Ya, MDLN. Wah, ini udah nyampe target teman-teman nih. Ini tercapai, kita tulis dulu ya. Tercapai. Ini buat sejarah aja. Pernah dibahas. Bukan apa-apa teman-teman kalau sudah dibahas, oh ini pernah dibahas gitu, jadi saya enak teman-teman ya. Nah kita bikin tanda kenaikan yang baru lagi. Dia masih punya PR teman-teman di angka 50 ya harusnya ke 50 kan dulu gitu nggak jadi masalah teman-teman ya. Nah ini ada gap kecil teman-teman di sini nih di angka 60 ya. Ini gap kecil nih. Dia kemarin ketika dia naik ke level 60 tiba-tiba dia di down di gap gap down langsung ke bawahin. Nah dia meninggalkan jejak ya.
Terus dia, kemarin meninggalkan jejak juga di sini teman-teman ya. Di angka berapa nih, 53 itu meninggalkan jejak kenaikan. Saya pikir sih lebih baik ke bawah dulu, tapi kalau dia mau ke bawah cenderung Mas sekarang walaupun di angka 52 sudah mulai di-up, kenapa? Karena sudah mulai jauh daripada MA200-nya, MA200 sudah mulai di bawah MA10 sama MA20. Cuman si MA10-nya kan ini cenderung, masih di atas, cuman posisinya lagi ke atas nih, MA20-nya maaf, MA10-nya masih posisi ke atas, jadi posisi uptrend. Kalau dibelokkan lagi baru, wah ini bisa ke 50. Tapi ingat dia punya PR di angka 50 ya, si MDLA ini. Kenapa? Karena dia meninggalkan gap di sini nih, yang sangat luas walaupun 1 poin tapi itu gap. Nah per hari kemarin ternyata si Bandarloka sudah masuk ya di sini nih. Dia sudah kemarin kan ngejual habis, nah sekarang sudah masuk lagi. Ada CC, ada YP, ada IP ya. Cuma Smart Money belum masuk nih. Kalau pengen lebih tinggi lagi Smart Money harus ngumpul dulu teman-teman. Nah yang paling bagus itu Bandar Poren, di sini Bandar Poren nih. Sudah ngambil dari tanggal 9 Mei. Walaupun sedikit-sedikit tapi sudah ngambil Bandar Porennya ya. Ada Siaka bagus teman-teman, Siaka udah ngambil 11.000 ya bagus berarti lagi dicicil sama si Bandar Porennya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke angka 60. Kalau habis 60 ada nggak? Iya sampai ke 83 teman-teman ya. Itu target untuk MDLN dan bagus. Yang bagus itu pungutan daripada Bandar Porennya setelah dia di-up ke angka 60 ternyata Poren sudah ngambil dan Bandar Loka per hari kemarin ngambil, sudah mulai ngambil Bandar Loka. TLDN. TLDN bagus nih bandar lokalnya, tanggal 8 Mei, dia sudah akumulasi siapa di bandar lokalnya. Ada LG, ada OD bagus, ada AZ, ada EP. EP juga bagus teman-teman kalau di lokal ya, tapi pengambilan sedikit ya. Kalau pengambilan banyak baru bagus, oleh EP biasanya retail kalau kalau apa namanya, sedikit ya. Ini sudah mulai bagus di sini tidak ada tanda penurunan ya. Oh di sini kemarin dia open gap apa sih di sini penurunannya. Selama dia masih turun di level sini masih aman teman-teman nih ya. Masih aman. Ini ada target kenaikan di angka 625 dan targetnya ini tanda kenaikan aja 625 karena ada gap ya, ada dividend trap. Terus ini 665-nya, targetnya. Jadi teman-teman kalau perhatikan di sini Foreign itu terus ngambil ya, perhatikan Foreign terus ngambil. Karena lokal kemarin maaf tanggal 8 Mei dia ngambil. Nah kalau Foreign sudah ngambil sejak lama tanggal 30 April ya sudah ngambil dia kan kita lihat untuk Foreign-nya tanggal 8 aja. Kalau enggak kemarin deh yang tanggal 19 terakhir ada siapa yang ngambil? Ada si AK bagus teman-teman ya. Walaupun sedikit nih di sini nih di tanggal 19. Tapi untuk pengambilannya banyak, udah banyak nih pada Foreign itu ya. Semenjak dividend trap dia langsung diambil lagi. Kita cek TLDN. Posisi sudah menyentuh harga mahalnya, emang harga tengahnya, kemarin sedikit ke harga mahal ya. Ini 16, kita cek TLDN berapa untuk ya. Kita lihat dari sini teman-teman ya, dia posisi mahal atau tidaknya dari statistik aja lihat PR rasionya. Ini kan tengah-tengahnya 16. Maaf. Ini udah koreksi udah bagus, terus si bandar lokal akumulasi, Foreign apalagi. Saya pikir sih ke target ke angka 665 masih bisa teman-teman. Ini 7, di sini 16 berarti masih murah ya. Di harga sekarang masih murah, ya targetnya bisa ke harga atas juga bisa 700 teman-teman. Cuman teman-teman sanggup nggak nahannya gitu kan. Ini emiten yang belum menyentuh harga overnya, artinya masih ada kesempatan bisa ke atas kembali. Oke teman, TLDN begitu ya. Jadi masih bagus nih, si apa namanya, untuk harga wajarnya ya, masih posisi bagus, masih posisi jauh, masih posisi di harga sekarang itu dalam posisi murah. Nanti kalau ada waktu saya udah berapa tahun tahun berapa ini? 22 ya, 23, 24, 25 cukuplah saya bikin untuk harga wajarnya ya. Nanti kita bikin harga wajarnya. Lanjut ada MIDI. Kok TLDN? MIDI. Udah lama ini nggak dibahas ya. 1 kenaikan, 2 kenaikan, 3 kenaikan, 4, 5. Nah, udah tercapai berarti sih teman-teman nih.
Ini buat sejarah aja teman-teman. 15.05.25. Kita hapus aja ya. Untuk medium secara TA nih hati-hati kalau ke sini teman-teman ya, sudah bisa mendekati MA 200 artinya kalau jebol area 388 artinya dia mau ada penurunan, tetapi kalau masih ditahan di angka 386 di sini kan ada gap kecil nih. Nah, kemudian ini masih bisa bagus teman-teman. Posisi sekarang sudah kepala kembar, hati-hati suka turun. Nah, kadang-kadang kepala kembar itu seperti teman-teman, kadang-kadang turun, nah di sini nih kepala kembar, tapi dibikin naik, tapi sini kepala kembar dibikin turun sama. Maka saya bilang 2 dari 3 ya. Tanda kenaikan sudah sudah ditempuh dengan baik si MIDI ini. Mana? Nah, sorry. Nah, jadi kalau dia turun ke level 388 masih aman ya, asal jangan jebol. Kalau jebol ya udah. Nah, ketinggian masih aman nih, ke sini masih aman ya, turun ke angka 416 masih aman. Target selanjutnya ada di angka 458 sama di angka 482. Kita lihat untuk MIDI posisinya di mana. Dia masih murah atau sudah mahal. Ya, dia dijual di harga mahal, hati-hati teman-teman di harga eksklusifnya. Kalau biasa teman-teman kalau dari harga tengah ke atas itu berarti dijual di harga mahal ya. Nah, tapi kita lihat valuasi untuk MIDI berapa untuk PE rasionya, masih bisa murah-murah enggak nih. Ini kan, rata-ratanya 25 ya. Kita cek di sini MIDI rata-ratanya berapa. Jeng jeng, 24. Tinggal 1 kali lagi teman-teman ya. Tinggal 1 kali lagi EPS. Jadi, ini kan nanti 25 nih teman-teman ya. Ini 25 nanti kalau kenaikan sampai ke 25 kan update tiap hari teman-teman ini. 24, 29 kan. Nah, sampai ke 25, 65 atau enggak 25, 50 deh targetnya gitu kan. Maka saya juga tarik ke angka 426 targetnya. Nah, ini emiten yang, dijual di harga mahal teman-teman ya. Cuman secara, MA masih posisi uptrend ya. Apabila turun ke level 414 ya masih aman, sampai ke level sini masih aman 386. Asal jangan jebol, kalau jebol ya wassalam teman-teman bisa, downtrend kembali ke 340, sedangkan ini dia jual di harga mahal biasa suka diturunkan ke level harga tengah. Jadi kalau mau beli si MIDI ini di harga tengah aja teman-teman, berapa? 286. Nah itu harga tengahnya, nanti ngambilnya setelah MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Dan per hari ini ternyata diambil sama Poren ya, CCI 1 miliar. Saya pikir sih bisa teman-teman ke angka 458 atau ke 482 ya. Hasil valuasi pun tinggal 1 kali lagi lumayan lah teman-teman ya. Oke teman-teman untuk si MIDI bagus ya, secara MA bagus, masih posisi uptrend. Secara valuasi juga sedikit lagi dari 24 nih MA, 25 ya. Ini kan rata-ratanya 25. Nah ini angka 24, 29 ini berarti masih ada 1 kali EPS lagi. Berapa poin EPS-nya? Kita cek EPS-nya sekitar 17 poin, 20 poinan lagi lah teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa ke 20 poin, masih ke 458 lalu ke angka 480 lah bisa, mudah-mudahan ke arah situ ya. Ada MREI, Mirai Maskapai Reasuransi. Nah, MREI masih posisi downtrend teman-teman, ini baru dibahas ya. Nah nih, ini tanda kenaikan sudah dibikin sama mereka 835, ini juga tanda kenaikan di angka 970. Ini tipis, gambarnya tipis nggak nih? Saya khawatir tipis. Sedang ya. Ini tanda penurunan sudah dibikin teman-teman di level 645. Apabila dia jebol 650 berarti dia mau melanjutkan penurunan ya. Nah, soalnya posisi sekarang lagi downtrend ya, lagi downtrend. Kenapa downtrend? Karena perhatikan, MA 10-nya berada di atas skala dan MA 20-nya pun di atas MA 10, artinya masih posisi downtrend. Nanti ke depannya targetnya yang paling dekat ke sini dulu teman-teman ya. Ini targetnya nih. Kita cek nanti untuk posisi ya, MREI. Ya, posisi murah banget teman-teman, posisi murah banget. Ini 77, milik bandar pasti ini teman-teman ya. Kalau di atas 50 biasanya milik bandar, biasanya ya. Kita cek dulu. Karena kita butuh pengecekan dan butuh data teman-teman. Jangan sampai kita membilang itu tanpa data. Mana? Oh ini dia nih, ada.
Nih yang di sekarang EPRS-nya 5 teman-teman itu berarti beuh, berarti dalam posisi murah ya MRI ini. Kita kita itu deh teman-teman ya, apa namanya, kita hitung kuartal satunya nanti ya. Oke, untuk MREE ya, posisi ini 77 ratanya. Berarti dia jual harga tengah belum pernah menyentuh ke harga overnya, berarti dia melihat ada kesempatan ke harga atas. Sekarang lagi posisinya murah banget, murah banget. Ini posisi 77 berarti teman-teman kalau WRS 77 ini biasanya milik Bana kan di atas 50 ke atas. Tapi di sini secara PRS-nya lagi murah ya. 51 miliar ya untungnya. Ada peningkatan dari 35 ke 51. Ya, revenue juga ada peningkatan, net income juga ada peningkatan. Artinya secara revenue udah angkanya bagus teman-teman ya. Sementara kan rugi mulu nih. Kita lihat EPS-nya berapa ini. EPS-nya 128 positif bagus teman-teman ya. Oke, teman secara LK bagus lagi berposisi bagus. Cuman secara TA masih posisi downtrend ya. Teman-teman lebih baik teman-teman tunggu kalau mau ngambil ya tunggu aja. Lagi ngambil tunggu aja sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ini mungkin mudah-mudahan ini sebagai target penurunan terakhirnya di 645 ya. Soalnya di sini sudah rendah banget harganya. Ini sudah lepas daripada harga murahnya. Jadi harga murahnya aja di angka 2.200. Ini harga murahnya teman-teman ya. Nah, nanti ini teman-teman tinggal tunggu MA10-nya aja di bawah kanan menuju ke atas. Sudah dipastikan uptrend ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi nanti PR masa depannya aja ya. Ini targetnya untuk kenaikan di sini, terus di sini nggak ada target kenaikan. Nah, kita cek di atas ini juga tanda kenaikan nih. Ini tanda kenaikan teman-teman nih. Ya, targetnya bisa di sini. Di angka 1.200. Ini aman. Nah, ada nggak di sini? Ini bagus meninggalkan jejak teman, jejak kenaikan di sini tidak meninggalkan jejak kenaikan. Nah, sini ada gap kecil nih. Ya, ini gap teman-teman ya. Nah, di angka 1.500 itu adalah gap. Nah, lagi masih ada tanda kenaikan di sini nih. Nah, di angka 1840. Jadi ini di harga berapa? Di harga 2.300 aja harga murah. Nah, berarti sekarang lagi murah banget. Tinggal tunggu aja putar baliknya ya. Ini tinggal nunggu putar baliknya aja teman-teman. Lumayan ini. Kalau sudah masuk di bawah kanan menuju ke atas ya. Cuma kalau sekarang lagi pembuangan, jadi teman-teman lebih baik santai aja dulu sampai benar-benar si bandar lokal dan poin cenderung ngambil lagi. Karena ini emiten lagi dibuang dulu ya. Nanti cenderung nanti targetnya jangan ke mahal-mahal sampai ke atas, teman-teman ya. Ke harga murahnya aja sudah ada angka 2.300. Berarti di sini aja targetnya di angka 1.300 sudah mulai bagus. Ini belum pernah di-up lagi ya. Semenjak itu sebelum pernah menyentuh harga tertinggi sebelumnya. Jadi posisi masih downtrend. Makanya saya bilang targetkan ke angka sini, ke angka 970 kalau enggak ke angka 85 target sini nih. Biar yang harga tertinggi itu dia bisa dilewati teman-teman. Makanya bikin target di sini saya. Yang keduanya di sini ya. Di angka 975 teman-teman ya. Ingat ini teman-teman lebih baik santai aja dulu ngambilnya nanti setelah ada si bandar lokal ataupun si bandar poin ngambil di sini nih sudah mulai hijau dan smart money sudah mulai ada mungkin teman-teman bisa melakukan pencicilan ya. Tapi kalau si MA 10-nya harus berada di bawah candle menuju ke atas. Nah, biasa suka ada kenaikan teman-teman. Manfaatin itu bisa ke level 840 ya teman-teman. Oke teman-teman mungkin sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan nanti emiten-emiten yang lainnya akan kita bahas kembali ya. Mungkin untuk pagi hari ini dicukupkan sekian, salam untuk keluarga rumah dan ciao.